Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat yang kami hormati, Kasubag TU yang kami hormati, para kepala seksi yang kami hormati, para kepala KUA se-Aceh Barat yang kami hormati, Ketua Popjalu Provinsi Aceh, rekan-rekan penyuluh agama Islam Pulsama dan penyuluh PNS yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ajaran pengukuhan pengurus kelompok kerja penyuluh Kabupaten Aceh Barat masa bakti tahun 2021-2024 Kamis 20 Januari 2022 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Teguh Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin Resti Agustianti SE. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku,
negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan kepada Bapak Umran SH Mahathir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat nomor 104 tahun 2021 tentang susunan pengurus kelompok kerja penyuluh atau Pokjaluk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat periode 2021-2024 dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tentang susunan pengurus kelompok kerja penyuluh atau Pokjaluk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat periode 2021-2024. Pertama, kepadanya diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan, penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa agama. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat melalui atasan langsung Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Melabok pada tanggal 18 Oktober 2021. Kepala Khairul Adha. Lampiran 1. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tentang susunan pengurus kelompok kerja penyuluh atau Pokjaluk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat periode 2021-2024 nomor 104 tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021. Pelindung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Pembina Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. 2 Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Penasehat Dr. Handa Hajah Raida dan Hasbalah SAG. Nama unit kerja jabatan dalam dinas, jabatan dalam pengurus. 1. Dr. Handa M. Nur, unit kerja Kuat Kecamatan Salatiga, penyuluh agama ahli muda sebagai ketua. Yang kedua, Royan Soski, penyuluh agama ahli muda, jabatan sekretaris. Yang ketiga, Rahmi Kubri SAG, penyuluh agama Madya, jabatan bendahara. Ditetapkan di Melabok pada tanggal 18 Oktober 2021. Bertanda Khairul Adha. Lampiran 2. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tentang susunan pengurus kelompok kerja penyuluh atau Pokjaluk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat
periode 2021-2024 nomor 104 tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021. Bidang nama jabatan dalam pengurus. 1. Advokasi dan pengembangan profesi. Nama Umuran Sarjana Hukum Dr. Handus Sabirin dan Epriani SAG. Jabatannya koordinator. Yang kedua, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga. Cutmina Dewi SAG, jabatannya koordinator. 2. Mas Dinar SAG. Yang ketiga, Sri Mulyana SAG. Yang ketiga, dokumentasi publikasi. Amiruddin S. Soski, koordinator. M. Salim SAG dan Mardiana SAG. Dakwah dan pendidikan. Sulaiman S. Kombi, koordinator. Dr. Handa Irawani dan Dr. Angga Saiful. Sosial, Seni dan Budaya. Neri Wistia SAG, koordinator. Desmianti SS dan Adesman SAG. Ditetapkan di Melavuk pada tanggal 18 Oktober. Bertanda kepala Khairul Azhar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan pengurus cabang kelompok kerja penyuluh masa bakti 2021-2024. Kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara terpilih untuk mengambil tempat di depan. Kepada Bapak Haji Khairul Azhar SAG MSI, kami persilakan. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus kelompok kerja penyuluh Republik Indonesia Kabupaten Aceh Barat masa bakti 2021-2024? Apakah saudara siap untuk menjaga komitmen dan menjalankan tugas organisasi profesi penyuluh serta mematuhi kode etik sebagaimana yang menjadi ketentuan organisasi? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, pada hari ini Kamis tanggal 20 Januari 2022, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dengan ini resmi mengukuhkan pengurus kelompok kerja penyuluh atau Pokjalu Kabupaten Aceh Barat untuk masa bakti 2021-2024. Berdasarkan surat keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat nomor 104 tahun 2021 tentang susunan pengurus kelompok kerja penyuluh atau Pokjalu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat masa bakti 2021-2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kelompok kerja penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar SAG MSI. Terima kasih kepada Bapak Kakan Kemenang. Kami persilakan kembali ke tempat.
Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya arahan dan bimbingan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat kepada Bapak Haji Khairul Azhar SAG MSI, disilakan dengan segala hormat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari sama-sama kita curahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih terus dapat melaksanakan aktivitas tugas kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan tugas yang terus masih dapat kita laksanakan, Allah memberikan pahala, petunjuk dan semakin hari bertambah berkualitas. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati Bapak Kasih Pai, Bapak Kasih Dimas Islam, Bapak Kasih PD Potret, Ketua Pokjalu Provinsi, kemudian yang kami hormati Kepala KUA se-Kabupaten Aceh Barat, hadir Kepala KUA Merbok, Kepala KUA Salatiga, Kepala KUA Johan Pahlawan, Kepala KUA Kawai 16, Kepala KUA Pantai Cermet, Kepala KUA Sungai Mas, Kepala KUA Pandandri, Kepala Apendrodro, sama 3 Lambali belum Bubun, Kepala KUA Waila Barat, dan Pamir jaga-jaga Kepala KUA, dan para pengurus Pokjalu 2021-2024 dan seluruh penyuluh perwakilan baik fungsional maupun non fungsional yang kami banggakan. Tentu cukup berbahagia kita pada siang hari yang berbahagia ini. Ini mohon maaf ini kepada pengurus Pokjalu. Ini berkali-kali terjadi penggeseran. Padahal waktu kemarin itu kita sudah positif mengadakan pengukuhan itu di tanggal 25. Tapi lantaran tanggal 24 juga ada kegiatan penyuluh terkait dengan peningkatan IT penyuluh se-Kabupaten Aceh Barat, itu di DWK, Diklat di wilayah kerja, Balai Diklat datang kemari. Ini mudah-mudahan sudah ada pesertanya. Nanti hari Senin kita bertemu kembali di DWK yang diadakan oleh Balai Diklat. Maka oleh karena itu, karena sampai dengan tanggal 29, kami menawarkan kalau bisa kita geser ke belakang, jangan geser ke belakang, ke depan lagi. Maka sepakatlah kemarin itu melalui Sekretaris Royan untuk kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Januari, Pak Adal Duhur, kita mengadakan pelantikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berkali-kalinya terjadi penggeseran. Ya Pak Nur, Bu Reda, ini bentuk menyokak kenang pada rakun dulu puji kita itu. Ini mohon maaf. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami cukup bangga hari ini sudah terpilih penyuluh yang pengurus Pokjalu yang baru. Kepengurusan Pokjalu yang lama oleh Pak Asbalah tentunya sudah berlangsung. Beliau beberapa kali berkonsultasi dengan kami bahwa jangan merangkap jabatan. Tidak baik merangkap jabatan. Beliau sudah diberikan kepercayaan amanah menjadi ketua Pokjalu Provinsi. Baik male di KUU. Kalau sudah tingkat tinggi jangan pengen lagi tingkat kabupaten. Nah, kecuali nanti beliau tak dipilih lagi di tingkat provinsi, hanya dipilih kembali atau ada yang lain. Penting sekali hari ini penyuluh-penyuluh di Aceh Barat bisa berkiprah di provinsi, karena ada HPU, ada wewenang otoritas
penguasaan, di saat ketua Pokjalu mengatakan A, maka seluruh Pokjalu yang ada di kabupaten kota itu harus ikut mengatakan A. Begitulah kurang lebih kira-kira. Maka detik-detik akan berakhirnya masa pengurusan Pokjalu provinsi, kami menginginkan nanti ada Pokjalu Kabupaten Aceh Barat yang terus berkompetisi menjadi paling tidak ya juga jadi ketua Pokjalu atau wakil Pokjalu provinsi, insyaallah. Dengan diangkatnya kita sebagai penyuluh yang memang itu tugas kami untuk mendistribusikan untuk wilayah sebanyak 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Jangan sampai, ini sudah saya sampaikan lagi, jangan sampai Aceh Jaya itu sudah melirik berkali-kali. Mereka tidak punya penyuluh, Pak. Jangan sampailah dari penyuluh yang ada di Aceh Barat harus nyebrang ke kabupaten lain. Walaupun Aceh Jaya mungkin tidak terlalu jauh, tapi kalau kena nanti kamu desa yang jauh, sayang Bapak Ibu. Maka oleh karena itu nanti kalau kami ambil 1-2 orang dari penyuluh yang tertumpuk misalnya, ini mohon maaf, mohon dukungan doa, ya, dan senyum gembira saat kami menempatkan nanti ke Sungai Mas. Ini Tunggu Amir, nah mungkin lagi saya kembalikan ke Sungai Mas karena beliau di Sungai Mas. Jadi ini juga mohon maaf juga jauh kemarin kami harus menemani Pak Hidayat, tapi tidak masalah. Yang pada intinya mudah-mudahan tahun ini sebagaimana yang kita juga meminta ke Kanwil, kita ada minta tambahan sekitar 6 penyuluh. Mudah-mudahan kalau ini pun diberikan akan kita tempatkan nanti di Sungai Mas. Sembari menunggu mungkin ada yang punya keinginan ke sana, kami juga silahkan untuk mendaftarkan diri. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berbangga dengan kinerja Pokjalu selama ini. Ada beberapa Pokjalu atau komunitas penyuluh baik fungsional maupun non fungsional yang ada di kecamatan itu sudah kinerja yang cukup baik. Penambahan beberapa program kerja ini juga kami apresiasi. Baru-baru ini sebagai contoh misalnya di Kecamatan Samatiga ini dalam waktu dekat kita juga akan meluncing tambahan ada 11 majelis taklim di sana. Ini juga hasil teman-teman di penyuluh fungsional dan non fungsional di Kecamatan Samatiga secara serius menangani terkait dengan majelis taklim ini, sehingga hasilnya bertambah menjadi 11 yang insya Allah nanti di hari Senin kalau tidak ada halangan kita akan sama-sama mengikuti launching dimaksud. Ini tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu adalah best practice lah kami pikir. Kita bukan ingin memamerkan, tapi ingin bahwa kalau ternyata kita punya kemauan, program-program yang kita jalankan luar biasa bisa kita capai dengan baik. Program inovatif daripada penyuluh itu sendiri. Jadi jangan sampai pula gara-gara nanti ketidakaktifan Bapak Ibu di Saker di kecamatan, kami harus geser ke kecamatan dan tidak ada penyuluh. Jadi tolong beraktivitas yang baik. Untuk kecamatan yang sudah baik, sudah banyak fokus mengadakan kegiatan, insya Allah saya akan pertahankan jumlah penyuluh yang ada. Tapi kecamatan yang belum berjalan dengan baik, yang berarti mungkin kita suruh hijrah supaya lebih baik, itu mungkin mudah-mudahan seperti itu kan gitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana yang menjadi tusi daripada penyuluh yang sering kami sampaikan, penyuluh itu adalah sebagai orang yang mempunyai tugas edukatif. Maknanya kalau tugas edukatif artinya kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan informasi terkait dengan berbagai macam tusi yang ada di kepenyuluhan itu sendiri. Baik tentang moderasi beragama, terkait dengan zakat wakaf, produk halal, HIV, AIDS, kemudian keluarga sakinah, buta aksara, ya, majelis taklim dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah merupakan tugas dari kita yang terus harus kita galakkan, yang
pada akhirnya setiap tahun itu seperti yang sering kami sampaikan, kita bisa mengukur progres bahwa kinerja penyuluh kita dari tahun ke tahun ada sebuah peningkatan. Sebagaimana yang kami sampaikan di waktu HAP yang lalu. Kenapa munculnya banyaknya majelis taklim? Kenapa munculnya banyaknya musala? Kenapa munculnya banyaknya masjid? Kenapa munculnya banyaknya pondok pesantren dan sebagainya? Artinya tingkat kesalehan umat hari ini, kalau itu yang menjadi sebuah ukuran peningkatan berbagai macam program keagamaan diminati oleh masyarakat, otomatis program kepenyuluhan berjalan dengan baik. Nah itu dia. Oleh karena itu, ini jangan biarkan seperti itu. Era digitalisasi milenial hari ini, Bapak Ibu, ini harus kita tangkap bahwa sebuah loncatan destruksi teknologi. Yang seyogianya mungkin kita hari ini belum sampai ke masa itu, tapi kita dipaksa melewati berbagai generasi, kita dipaksa harus bisa teknologi, maka mau tidak mau, senang tidak senang kita harus bisa itu. Memberikan dakwah melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Harus dilahirkan seperti itu, Bapak. Banyak hari ini kita melihat orang-orang sadar, orang-orang milenial itu ternyata mereka tersadarkan akibat mereka menonton YouTube. Tapi kalau kita hanya berdakwah sebagaimana yang kami sampaikan tadi, berdakwah dalam ruangan ini dalam satu masjid paling banyak orangnya 200 atau 300 kita katakan, atau kalau dakwah ceramah maulid mungkin sampai 500, tapi begitu kita posting di YouTube, ribuan orang akan melihatnya. Banyak orang akan tersentuh, lalu banyak orang akan mengikuti apa yang akan kita sampaikan atau apa yang kita sampaikan. Di saat orang mengikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita praktekkan, lalu mereka berubah, bahkan ada yang masuk ke dalam agama Islam, maka sungguh itu adalah pahala jariah kita yang cukup luar biasa besar. Mungkin hanya ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Mudah-mudahan di kepengurusan yang baru ini ada program kerja yang cukup menarik, yang cepat merangkul umat, yang cepat memberikan edukatif, memberikan informatif sebagai tempat konsultatif, dan yang terakhir dapat melindungi masyarakat pada umumnya sehingga menjadi peningkatan masyarakat yang saleh. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Kakang Kemenang. Pembacaan doa dipimpin Ustaz Sulaiman S. Kobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim auladana wa sallim baitina wa sallim i'tiqadana wa sallim qulubana wa sallim imanana wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallimna wa ahli baitina minal bala bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wa barakata wa salamata wa ma'rifata wal huda wa tuqa alaina khassa wa an walidayna wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma yassir kulla atir fa inna tasyir ladaika yasir. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma yassir umurana. Allahumma yassir umurana.
Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina wal walidina adzabannar. Wa qina wal walidina adzabannar. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Taqabbal do'ana kama taqabbal do'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.